Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana pola pikir atau bagaimana alur pikir ketika kita akan menulis bab 1. Namun sebelumnya saya perlu ingatkan kalian harus memahami terlebih dahulu, coba simak lagi YouTube yang kemarin yang berkaitan dengan bagaimana kalian harus merumuskan masalah, yang dari masalah itu kemudian bisa secara tulis dalam bentuk judul, kemudian apa yang harus ditulis dalam latar belakang masalah, dan bagaimana cara merumuskan masalah itu. Ini harus kalian pahami terlebih dahulu supaya kalian tidak mengalami kesulitan ketika akan menulis bab 1. Nah, sekarang kita akan memulai berpikir, mulai belajar bersama tentang alur pola pikir yang ada di dalam bab 1. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, bab 1 ini sebenarnya sebagian besar sudah kita bicarakan pada video atau pada YouTube yang lalu. Sehingga ada beberapa hal yang dengan sendirinya tidak saya kupas lebih dalam. Bab 1 berisi tentang pendahuluan. Apa yang ada di dalam bab 1? Jelas yang pertama adalah latar belakang masalah. Dengan sendirinya kalian harus sudah punya permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan itu kemarin juga sudah saya kemukakan karena ada kesenjangan antara yang kita harapkan dengan kenyataan. Dan di mana masalah itu bisa ditemukan? Masalah itu bisa ditemukan di banyak tempat. Bisa saja karena kalian baca buku-buku yang sejenis, misalnya saja kalian belajar atau membaca buku tentang pandemi, misalnya tentang COVID-19 misalnya. Dari sekian banyak buku yang kalian baca tentang COVID-19, maka di situ akan ada pendapat yang berbeda. Nah, setelah kalian mempelajari itu, kemudian saudara lihat bagaimana realita di lapangan. Apakah kira-kira antara teori yang dituliskan di dalam buku-buku itu sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ini juga bisa memunculkan satu masalah. Tetapi bisa saja kalian tidak perlu membandingkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Hanya sekedar membaca buku-buku sehingga nanti menjadi penelitian pustaka. Bisa saja. Nah, itu tentang tempat di mana kalian bisa merumuskan masalah. Jadi sekali lagi, banyak tempat yang bisa saudara temukan masalah-masalah itu, termasuk di dalamnya lingkungan tempat kerja kalian. Kalau kalian sudah menjadi guru atau calon guru, mungkin dunia pendidikan menjadi sesuatu yang menarik. Kalau tadi saya kaitkan dengan sekarang baru era COVID-19, ya mungkin kemudian kalian akan mengadakan penelitian. Bagaimana strategi sekolah-sekolah di dalam menghadapi proses pembelajaran di era pandemi COVID-19 itu. Itu misalnya saja dengan sendirinya
kalian bisa menemukan yang lain. Tetapi tetap kalian perhatikan apa yang harus kalian perhatikan ketika kalian merumuskan judul berdasarkan masalah yang ada. Oke, sekarang latar belakang secara singkat saja, ada 3 bagian yang harus ada, yaitu bagian apa yang seharusnya, ini kalau kita berbicara apa yang seharusnya, dengan sendirinya kita berbicara secara teoritis. Kemudian bagian yang kedua adalah bagaimana berdasarkan pengamatan secara sepintas di lapangan. Ini yang kemudian dikatakan sebagai yang terjadi yang senyatanya. Ketika ada miss, ketika ada ketidaksinkronan, maka di situ muncul masalah. Nah, sehingga di dalam latar belakang masalah itu sekali lagi menjelaskan apa dan mengapa masalah yang saudara rumuskan dalam judul penelitian itu menarik bagi saudara. Ini. Kemudian langkah yang kedua, ketika kalian sudah merumuskan latar belakang masalah yang minimal memuat 3 hal tadi. 3 hal itu jangan saudara artikan 3 alinea. Jangan. 3 hal itu yang pertama bisa saja kalian tuliskan dalam sekian banyak alinea. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Pada tayangan YouTube yang kemarin, saya sudah sebutkan, saya sudah jelaskan kenapa identifikasi masalah itu muncul. Identifikasi masalah muncul ketika judul yang kalian rumuskan, yang kalian tulis itu terlalu luas. Sehingga perlu diidentifikasi masalah. Artinya masalah-masalah apa yang bisa muncul, masalah-masalah apa yang bisa timbul dari judul itu. Dengan sendirinya kalau kalian langsung bertitik tolak dari identifikasi masalah, maka penelitian saudara akan terlalu luas. Penelitian saudara tidak fokus. Oleh karena itu, supaya penelitian saudara itu fokus, maka kemudian saudara harus melakukan yang namanya pembatasan masalah. Bagaimana cara pembatasan masalah? Cara pembatasan masalah adalah memilih atau menentukan dari sekian banyak identifikasi masalah yang sudah saudara rumuskan. Nah, jadi identifikasi masalah tadi sudah saya sampaikan, banyak masalah yang mungkin timbul. Tetapi kalian ingin memfokuskan diri pada hal-hal tertentu. Maka kemudian kalian mengambil bagian-bagian tertentu dari identifikasi masalah sebagai pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini sekaligus juga akan membawa kalian untuk mengkaji, menelaah, menganalisis rumusan masalah yang ada lebih fokus. Termasuk di dalamnya ketika kalian mencari data-data di lapangan. Ini supaya lebih fokus. Nah, setelah kalian membatasi masalah yang akan kalian teliti, maka kemudian saudara melakukan langkah berikutnya, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah. Perumusan masalah dengan sendirinya diambilkan dari pembatasan masalah yang sudah kalian tentukan. Jadi rumusan masalah tidak berangkat dari identifikasi masalah, tidak. Kalian sudah membatasi
bahwa dari sekian banyak identifikasi masalah tadi, kalian sudah membatasi. Ini masalah yang akan kalian lakukan. Maka rumusan masalahnya dengan sendirinya bertitik tolak dari pembatasan masalah. Nah, perumusan masalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Ya, tadi saya katakan kan, karena penelitian kalian ruang lingkupnya umum, luas, kalian identifikasi masalah, dari identifikasi masalah kemudian kalian batasi, setelah dibatasi maka muncul rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah ini kalian kemudian rumuskan berupa dalam konteks yang sederhana, rumusan masalah selalu dituliskan dengan membuat kalimat tanya. Jadi bukan pernyataan tetapi pertanyaan. Karena masalah itu yang akan saudara cari solusinya melalui pencarian data-data di lapangan atau di perpustakaan, tergantung jenis penelitian saudara, penelitian lapangan atau penelitian pustaka. Kemudian setelah saudara merumuskan masalah, maka kemudian saudara buat definisi operasional. Definisi operasional ini sering juga orang maksud saya menggunakan istilah penegasan istilah. Artinya apa? Definisi operasional itu kan sangat mungkin ketika orang membaca judul penelitian kalian, ada kata-kata yang mempunyai makna ganda. Misalnya saja, saya akan mengadakan penelitian tentang pemuda misalnya. Nah, pemuda itu kan ternyata banyak hal, banyak definisi. Pemuda menurut siapa? Apakah pemuda menurut hukum, pemuda menurut politik, pemuda menurut agama, dan lain sebagainya. Itu kan mempunyai definisi konsep yang berbeda-beda. Nah, kalian kemudian menentukan pemuda mana yang kalian maksudkan di dalam judul penelitian kalian. Nah, itu sehingga ketika kalian sudah merumuskan definisi operasional, maka definisi itu yang harus kalian pegang terus selama kalian melakukan penelitian. Jangan kemudian kalian keluar dari batasan yang sudah saudara tentukan. Nah, mana saja yang perlu diberi definisi operasional, dengan sendirinya yang perlu diberi definisi operasional adalah kata-kata yang memungkinkan atau memberi tafsir ganda. Jadi tidak perlu semua kata yang ada di dalam judul kalian beri definisi operasional. Meskipun kadang-kadang para mahasiswa itu sering semua kata didefinisikan hanya karena mengejar target jumlah halaman, gitu kan. Dan biasanya institusi lembaga pendidikan itu ada batasan, skripsi harus ditulis minimal sekian halaman. Nah, mahasiswa kemudian mencari cara yang paling mudah supaya halamannya besar, ya dengan cara kata-kata itu semua didefinisikan. Itu sebenarnya bukan langkah yang pas. Yang perlu diberikan definisi operasional adalah kata-kata yang memang memberikan peluang
untuk ditafsirkan secara berbeda-beda. Dengan kata lain, definisi operasional itu saudara mengajak pihak ketiga, pembaca, untuk mempunyai persepsi yang sama tentang judul kalian. Itu. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian harus mengacu pada rumusan masalah yang sudah kalian tentukan. Jangan rumusan masalahnya A, tujuannya B. Pernah terjadi mahasiswa itu membaca banyak skripsi yang tersaji di perpustakaan. Ada 4 atau 5 skripsi yang dibaca. Kemudian dia mengambil cara cepat. Latar belakang masalah dia ngambil dari skripsi 1. Kemudian rumusan masalahnya mengambil dari skripsi yang kedua. Begitu seterusnya. Sampai demikian juga dengan tujuan penelitiannya mengambil skripsi yang ke X. Artinya apa? Ketika kemudian skripsi itu dibaca, utamanya pada bab 1, sudah tidak ada kesinambungan, tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi ketika kalian baca-baca skripsi yang sudah jadi, itu hanya sebagai referen. Jangan kemudian kalian copy, kalian pindah, nanti hasilnya pasti lucu. Nah, oleh karena itu, ketika kalian merumuskan tujuan, maka kalian harus berpedoman pada masalah yang saudara rumuskan. Ketika kalian merumuskan tujuan operasional, gunakanlah kata-kata yang bisa diukur. Parameternya jelas. Misalnya saja, salah satu contoh saja, tujuan penelitian mahasiswa bisa menyebutkan bla 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 dari bla 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 bla, misalnya saja seperti itu. Atau dalam konteks yang sederhana tetapi tidak dalam kerangka tujuan penelitian, misalnya saja begini rumusan yang operasional itu, maksud saya tujuan yang ada parameternya itu, misalnya saja. Mahasiswa dapat menyebutkan rumusan sila ketiga dari Pancasila. Nah, misalnya ini kan jelas diukur. Artinya ketika mahasiswa kemudian menyebutkan sila ketiga dari Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, orang kan bisa, oh itu salah, mosok sila ketiga dari Pancasila kemanusiaan. Ini salah satu contoh. Kemudian manfaat penelitian. Para mahasiswa, ketika kalian menuliskan skripsi, manfaatnya jangan hanya semata-mata untuk memenuhi salah satu syarat agar saudara bisa memperoleh gelar sarjana. Jangan hanya sebatas itu, tetapi ada manfaat praktis. Misalnya saja, kalian akan mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Misalnya saja, kalian punya ketertarikan, punya minat, dan juga cukup banyak literatur yang ada tentang pendidikan. Nah, kalian akan mengadakan penelitian korelasi nilai Pancasila hasil ujian nasional dengan nilai Pancasila semester 1 prodi
X di Universitas Y, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ketika kalian mencari data berdasarkan dokumentasi, kemudian saudara masukkan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, ada hasilnya. Cuma masalahnya, hasilnya buat apa? Hasilnya buat apa kalau kemudian di situ ada korelasi yang signifikan atau tidak ada korelasi yang signifikan? Ini menjadi kurang pas. Oleh karena itu, ketika kalian merumuskan, membuat judul penelitian, sekali lagi harus ada manfaat secara jelas. Ya, kalau saya menyarankan ada beberapa lembaga yang bisa memanfaatkan hasil penelitian yang kalian lakukan. Ya, yang pertama dengan sendirinya adalah lembaga yang saudara teliti. Misalnya saja kalian mengadakan penelitian di SMA X misalnya, maka hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh SMA X ketika ada sesuatu yang sekiranya juga memang itu terjadi di SMA X. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang saudara lakukan juga bisa dimanfaatkan oleh institusi, lembaga asal saudara. Nih. Kemudian yang ketiga dengan sendirinya untuk diri saudara sendiri. Saudara mengadakan penelitian, hasilnya begitu, artinya kalau saudara calon guru, ya kemudian saudara nanti menerapkan, oh hasil penelitian yang saya lakukan ketika saya nulis skripsi adalah begini, begini, begini. Maka saya harus begini, 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 dan seterusnya. Itu manfaat dari penelitian yang perlu saudara lakukan. Nah, pada alur pikir penyusunan bab 1 ini tidak ada batasan. Maksud saya batasan berapa jumlah halaman, enggak. Sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh institusi atau lembaga kalian. Yang penting ketika seseorang membaca bab 1, maka seseorang itu sudah memahami, oh saudara punya masalah ini, kemudian saudara akan mengadakan penelitian tentang ini, saudara mencari data ini dan tujuannya ini serta manfaatnya ini. Itu jelas terumuskan. Nah, itu para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai ketika kalian akan menyusun bab 1 pendahuluan. Dengan sendirinya harapannya ketika kalian nanti mengikuti YouTube saya dari alur pikir pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka kalian harus bisa merumuskan. Minimal ada hasil berupa rancangan atau desain atau proposal skripsi. Nah, para mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, utamanya bagi mahasiswa yang memang dituntut untuk menulis skripsi. Sekali lagi saya ulang seperti pada tayangan YouTube saya yang terdahulu, apa yang saya sampaikan ini
tidak serta-merta kemudian saudara bisa merumuskan, menulis skripsi ataupun proposal skripsi tanpa kesalahan, tidak. Kesalahan itu saya yakin masih tetap ada. Tetapi mudah-mudahan dengan kalian menyimak tayangan ini, kalian bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kecil. Sekian para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Selamat melanjutkan aktivitas saudara hari ini. Semoga kalian senantiasa sehat. Salam sehat dari saya.